Selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Nah adik-adik, baiklah orang ibadah. Pada pagi hari ini segera kita akan mulaikan. Namun untuk itu, Encik minta kepada adik-adik, mari torang beribadah dengan sungguh-sungguh agar supaya torang ibadah di pagi ini boleh berkatan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum ibadah kita dimulai, Encik undang untuk berdiri semua. Torang mau menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Nah adik-adik silahkan duduk semua. Dan sekarang torang mau doa buka. Encik minta kepada adik-adik untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Mana kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Torang mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena di pagi ini Tuhan sudah menuntun bersama-sama dengan kami sehingga boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau beribadah. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami agar peribadatan kami mulai dari permulaan, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami di pagi ini yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang torang mau menyanyi lagi lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, sekarang torang semua masuk pembacaan firman Tuhan. Namun untuk itu, sebelum torang membaca firman Tuhan, torang menyanyi lagi lagu ALK ITAB. Firman-Nya ALK ITAB Alkitab. Nah adik-adik, sekarang torang semua membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita di pagi ini akan dilayani oleh Encik Novlin. Kepada Encik disilahkan. Adik-adik, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman-Mu.
Kuasai hati pendengaran adik-adik kami, agar firman-Mu tidak lalu begitu saja, boleh tertanam di dalam hati adik-adik kami, dan boleh mereka berlakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, beri roh hikmat kebijaksanaan, serta apa yang disampaikan nanti boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 11. Terdapat di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita mendengarkan firman Tuhan lewat tayangan berikut ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi."
Shalom adik-adik. Damai di hati. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita bercerita, Enci mau tanya dulu. Pernahkah adik-adik mendengar berita buruk atau mendengar kabar buruk? Nah, misalkan seperti saat ini, kabar tentang virus corona, di mana banyak orang sakit, banyak orang yang meninggal. Atau adik-adik pernah dengar ada teman adik-adik yang lagi sakit, atau teman adik-adik sedang berkelahi. Nah, tentu adik-adik kalau mendengar berita begitu, pasti hati adik-adik akan sedih. Ya, betul sekali, pasti sedih. Nah, tapi adik-adik, tentu adik-adik juga akan senang kalau mendengar berita baik atau kabar gembira. Misalkan adik-adik mendapat undangan ulang tahun dari teman adik-adik, atau adik-adik mendengarkan berita bahwa teman adik-adik sembuh dari sakit, atau dengar mama dan papa mau panggil pasiar pergi pantai, pasti adik-adik senang. Nah, adik-adik, ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, atau kita sebut Bapak Petrus. Nah, Bapak Petrus ini dia sering menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kapanpun dan dimanapun Bapak Petrus ini berada, dia selalu menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, tapi ada satu orang, kira-kira siapa Kang? Ada satu orang yang tidak suka mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Siapa? Raja Herodes. Siapa? Iya, betul, Raja Herodes. Raja Herodes ini dia tidak suka sama sekali mau dengar ada orang menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Wow, ternyata sudah tersiar tentang Tuhan Yesus sangat baik. Dan tentunya adik-adik sekolah minggu juga pasti senang mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa mengasihinya Tuhan Yesus. Terlebih kepada adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Hingga adik-adik pada suatu hari Raja Herodes ini menyuruh prajurit-prajuritnya menangkap Bapak Petrus. Bapak Petrus ini ditangkap, dia diikat, dia dirantai, dia dibawa di dalam penjara dan dijaga ketat oleh prajurit-prajurit. Namun apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus begitu baik, dia mengasihi Bapak Petrus, lalu dia mengutus malaikat. Dia mengutus malaikat untuk mengeluarkan Bapak Petrus ini keluar dari penjara. Dan sungguh ajaib pula, Bapak Petrus ini keluar dari penjara, dan penjara itu dijaga begitu banyak prajurit. Tapi prajurit-prajuritnya tidak bisa melihat Bapak Petrus. Dia keluar begitu saja dari penjara dan dia bebas, dan Bapak Petrus bebas, dan Bapak Petrus sangat senang. Dan semenjak dia bebas, dia berani menyampaikan kebaikan Tuhan Yesus. Dia menyampaikan luar biasa Tuhan Yesus menolong Bapak Petrus. Dia tidak takut sama Raja Herodes karena dia percaya Tuhan Yesus mengasihi Bapak Petrus. Nah adik-adik, belajar dari firman Tuhan tentang Bapak Petrus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus berani. Kita tidak boleh malu menyampaikan
firman Tuhan, kita harus berani menyampaikan kebaikan Tuhan Yesus kepada mama papa, kepada oma opa, atau kepada teman-teman kita, baik teman kita di rumah, teman kita di sekolah. Kita jangan malu menyampaikan kebaikan Tuhan Yesus. Sama seperti Bapak Petrus, Tuhan Yesus selalu menolong kita, Tuhan Yesus menyayangi kita, Tuhan Yesus menyertai kita kalau kita berani dan kita tidak malu menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita berkomitmen di dalam kehidupan kita mengucapkan secara bersama. Kita berjanji pada diri kita mengucapkan bersama. Ikuti Pak Enci nih, ikuti Pak Enci cara menyampaikannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya, bisa? Sekali lagi kita ucapkan secara bersama-sama ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi adik-adik, jangan lupa menyampaikan firman Tuhan, bercerita tentang firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu baik dimanapun adik-adik berada. Dan Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan disampaikan oleh adik Vincent Hapatenda. 2 Timotius 4 ayat 2a, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sekali lagi ya, 2 Timotius 4 ayat 2a, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah adik-adik, demikianlah kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Enci Novlin. Biarlah apa yang kita sudah dengar bersama tadi itu boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan dan kita akan melakukan lagu persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Kunci tangan semua, lipat tangan, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih dan tuntunanmu hingga saat ini kami masih boleh memuji dan memuliakan akan namamu. Tuhan Bapa kami yang di sorga, tadi kami sudah membaca sebagian dari isi sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak akan lalu begitu saja, boleh tertanam di dalam hati adik-adik kami dan boleh mereka berlakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami pun tadi sudah memberikan persembahan dari hasil usaha kerja kami, hasil usaha kerja orang tua dari adik-adik kami yang sudah Engkau berkati. Terimalah persembahan ini dan ajar kami untuk selalu memberi yang terbaik bagimu, yaitu tubuh, roh, dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu bila saat ini berada dalam keadaan yang sakit. Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kasih, agar kesembuhan yang diharapkan itu merupakan anugerah-Mu bagi kehidupan adik-adik kami.
Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai pelosok desa. Beri roh hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami sehingga negara yang sejahtera, adil, aman, sehat boleh kami rasakan di dalam bermasyarakat. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa buat gereja kami, Gemim Sebaot Paniki Bawah, mulai dari Ibu Pendeta, Pelsus, komisi, anggota jemaat, bahkan kami guru-guru sekolah minggu. Beri kami kesehatan, berkati kami, dan ajar kami Bapa untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kami menghadapi persoalan pergumulan, sehingga damai sejahtera boleh kami rasakan. Inilah doa kami Bapa yang tidak sempurna ini, dan akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita akan kita tutup dan kita melakukan lagi lagu Jalan Serta Yesus. Diundang untuk berdiri adik-adik semua. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita di pagi ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Dah adik-adik.